tersebut. Jadi tujuannya itu bukan sekedar untuk bisa membaca saja, melainkan untuk memahami isi bacaan tersebut. Tujuan pembelajaran qiraah yaitu tujuan utamanya dari pembelajaran qiraah adalah agar peserta didik mampu memahami teks dalam bahasa Arab dengan baik. Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk memperkaya kosakata, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab sejak dini. Keterampilan dalam qiraah ada 6. Keterampilan yang perlu dilatih dalam pembelajaran qiraah. Pertama, keterampilan membaca prediktif atau predictive reading. Keterampilan ini adalah kemampuan memperkirakan isi bacaan. Jadi keterampilan ini bisa dimiliki. Keterampilan ini bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Itu kan membaca prediktif, itu bisa memperkirakan isi bacaan. Jadi sebelum peserta didik membaca isi teksnya, mereka baru membaca judulnya saja, itu bisa memperkirakan apa sih isinya gitu, isi teksnya. Kedua, keterampilan mencari informasi khusus. Kemampuan ini untuk menemukan informasi tertentu dalam teks. Misalnya seperti tokoh, tempat, atau hal-hal lainnya. Pokoknya kayak mendeteksi ada apa aja sih dalam teks itu, misalnya namanya siapa, tokohnya siapa aja gitu. Terus 3 itu keterampilan menyimpulkan isi bacaan. Keterampilan ini melatih peserta didik untuk menyimpulkan makna berdasarkan dari teks yang dia baca. Misalnya kayak tadi dalam teks itu ada siapa dan perasaannya itu bagaimana. Kayak misalnya perasaannya senang atau sedih gitu. Terus yang keempat ada keterampilan membaca intensif. Ini adalah keterampilan membaca dengan sangat teliti. Itu kata per kata, biasanya itu dengan sambil memahami kata per kata, dengan fokus pada struktur kalimat, kosakata baru, dan makna yang dalam. Misalnya guru meminta siswa mencari arti kata dari kalimat tersebut. Misalnya artinya dari apa ya, interaksi gitu. Apa sih artinya interaksi? Terus yang kelima ada keterampilan memahami fungsi wacana. Keterampilan ini mengajarkan peserta didik memahami fungsi sosial dari kalimat atau kata. Misalnya, apakah kalimat itu berisi perintah atau penjelasan atau apa gitu ya. Terus yang keenam ada keterampilan melihat makna secara menyeluruh. Keterampilan ini adalah kemampuan untuk memahami ide pokok dan isi keseluruhan teks. Selanjutnya ada metode pembelajaran qiraah. Metode ini dalam praktiknya ada 2 metode utama dalam pembelajaran qiraah, yaitu ada 1 metode parsial, 2 ada metode keseluruhan. Metode parsial itu lebih fokus pada pengenalan huruf dan kata satu persatu, lalu dirangkai menjadi kalimat. Kalau yang metode keseluruhan itu dimulai dari pemahaman kalimat secara utuh gitu. Jadi kalau yang parsial kata per kata menjadi kalimat, kalau yang keseluruhan atau kuliah itu dari kalimat menjadi satu paragraf misalnya. Terus di sini ada langkah-langkah mengajar qiraah. Berhenti dulu tadi. Selanjutnya ada langkah pembelajaran qiraah dalam kelas. Itu misalnya langkah pertama itu guru membacakan teks tersebut. Terus setelah itu siswa menirukan apa yang dibaca oleh gurunya. Terus ketiga itu nanti
siswanya. Terus 5 itu latihan membaca, kayak kita mendengarkan terus yang lain membaca gitu. Kita diam tapi baca dalam hati, nanti yang lain berbicara. Terus pastinya di dalam pembelajaran kan ada tantangannya. Misalnya seperti kosakata minim, metode tidak variatif, siswa kurang termotivasi, media pembelajaran terbatas. Nah itu tuh ada tantangan-tantangannya, beberapa contoh tantangan-tantangannya. Dan juga pastinya ada solusi dan strategi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kita perlu strategi yang kreatif. Misalnya menggunakan media visual seperti gambar atau video. Membuat latihan yang bervariasi dan menyenangkan. Juga bisa melakukan dengan pendekatan tematik, dapat membantu siswa memahami teks yang dibaca. Itu misalnya kayak ini loh, ada lagu kayak ini. Untuk anak SD kita belajarnya kosakata. Nah kan ada lagu tuh yang familiar yang mungkin kayak Aina di mana, Mama di depan, Waro'a di belakang, Cibuka di sana. Nah kayak gitu, itu bisa membantu siswa untuk memahami tentang pembelajaran bahasa Arab. Misalnya juga membuat kartu-kartu yang gambarnya, misalnya gambarnya kursi, terus ada bahasa Arabnya di bawahnya. Terus di sini juga ada contoh teks bacaannya. Misalnya judulnya tuh Aku dan Keluargaku. Misalnya ya bisa kalian baca sendiri ya, itu contoh teks bacaannya. Aku dan Keluargaku. Ya, mungkin sekian materi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Di sini saya mau bertanya, bagaimana sih cara supaya siswa itu bisa memahami cara membaca qiraah itu seperti apa? Cara membacanya atau memahami? Memahaminya. Secara cepat, gampang gitu. Selamat menjawab. Saya tahu, itu cuma ulang aja yang tadi sudah terjawab. Ya kan, iya ya udah. Kok jalan video? Saya ulang. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa itu ya, saudari Siana Risman. Jadi saya akan membantu menjawab pertanyaan atau keresahan saudari. Kan tadi nanyanya bagaimana cara siswa agar gampang memahami untuk bacaan gitu ya. Seperti yang saya sudah bilang tadi, itu kan tadi ada di tantangannya ya. Terus di solusinya
beta kasih Ami. Kalau cuma pakai metode menyanyi lagu, saya rasa itu sangat sulit. Iya, mohon maaf, saudara Ami. Tadi yang dijelaskan bukan hanya metode lagu saja, tapi ada Tahu juga itu, ya. kita tahu. Yang bagian tadi yang Iya, akhirnya ada sepakat dengan akhirnya. Iya. Tapi betul sih. Itu kalau dia sangat sulit dipahami. Mungkin kalau lagunya udah tahu apa lagunya. Tapi untuk memahami bacaan misalnya yang tadi disebutkan pena, ini kita apa? Nah itu kan ada jenjangnya toh. Tenggelam mas. Itu kan ada jenjangnya Iya, toh. Nanti kan dari tidak bawah itu. dulu. Cuman kalau metode untuk menyanyi lalu ininya itu pada kayak masih lama dipaham. Itu untuk